Bayangkan ini, Anda terbangun pukul 5 pagi, mata terasa berat seolah diganjal batu. Alarm berbunyi untuk ketiga kalinya. Tanpa berpikir, tangan meraih ponsel, scroll notifikasi kosong, sementara kaki menyeret tubuh ke dapur. Mesin kopi mendesis, mengeluarkan aroma yang seharusnya membangkitkan jiwa. Namun hari ini seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya, efeknya tak kunjung datang. Kafein bukan lagi sekadar teman, ia telah menjadi tuan. Anda duduk, menatap gelas yang menguap. Di luar jendela, langit masih gelap. Pertanyaan muncul tanpa diundang. Apa jadinya jika satu-satunya cara saya merasa manusia adalah dengan menyandera diri pada zat yang justru menguras energi sejati saya? Paradoks yang menggigit. Di zaman di mana produktivitas diagungkan, kita terperangkap dalam lingkaran setan. Kita minum kopi agar bisa bekerja lebih keras membuat kita kelelahan, kita pun membutuhkan lebih banyak kopi. Kita menyebutnya kebiasaan, padahal ini adalah ritual kekalahan. Pengakuan tersirat bahwa tubuh kita tak lagi mendengar ritme alaminya. Namun, inilah paradoks paling kejam. Semakin kita bergantung pada stimulan luar, semakin dalam kita mengubur energi bawaan kita. Seperti otot yang melemah karena tak pernah dipaksa bergerak tanpa bantuan. Sistem energi alami tubuh yang sejatinya diciptakan untuk bangkit, beradaptasi, dan menyala dengan sendirinya, perlahan kehilangan daya hidupnya. Pertanyaan yang menggelisahkan. Apa yang sebenarnya kita rampas dari diri sendiri setiap kali menggantikan kehendak dengan kafein? Bagaimana jika kelelahan yang kita rasakan bukanlah akibat kurangnya energi, melainkan bentuk perlawanan tubuh terhadap hidup yang tidak selaras? Mungkinkah kita menyalakan kembali api internal yang lebih kuat dari stimulan apapun, tanpa harus menjadi budak zat kimia? Ini bukan sekadar tentang mengganti kopi dengan matcha atau vitamin. Ini adalah tentang melepaskan diri dari ketergantungan pada sesuatu di luar diri dan menemukan kembali kekuatan yang sejak lahir telah tertanam dalam DNA kita. Bayangan yang menggoda, ada versi diri Anda yang tidak memerlukan kopi untuk bangun dengan semangat, seakan darah mengalir seperti listrik, menyelesaikan tugas berat dengan fokus alami, dan menikmati sore tanpa dihantam rasa lelah pukul 3 petang. Versi itu ada, tetapi tersembunyi di balik lapisan. Kebiasaan instan, kebohongan budaya hustle, dan ketakutan untuk diam serta mendengarkan tubuh. Kita akan menggali lebih dalam. Lubang hitam energi modern. Kita hidup dalam era paradoks. Semakin canggih alat untuk menghemat waktu, semakin terkuras energi kita. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari arsitektur tersembunyi yang sengaja dirancang untuk membuat kita terus bergantung pada stimulan. Carl Jung pernah memperingatkan tentang kehilangan ritus peralihan dalam masyarakat modern. Dalam konteks energi, kita telah kehilangan ritme alami seperti bangun dengan matahari, tidur siang yang menyegarkan, dan momen transisi antara kerja dan istirahat. Sebagai gantinya, kita terjebak dalam siklus destruktif, menekan tombol snooze, scroll media sosial tanpa tujuan, dan mengandalkan kopi untuk menutupi kelelahan. Filsuf-filsuf besar telah lama mengingatkan kita. Epictetus menegaskan bahwa kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hal eksternal hingga melupakan kendali atas diri sendiri. Nietzsche mengajarkan bahwa mengapa yang kuat akan membuat kita mampu menghadapi hampir semua bagaimana. Namun, dunia modern justru membalik logika ini. Kita terobsesi pada bagaimana mencapai produktivitas instan, sementara melupakan mengapa yang memberi makna. Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning membuktikan bahwa manusia bisa bertahan dalam kondisi terburuk asalkan memiliki makna. Ironisnya, kita lebih memilih solusi instan daripada makna sejati. Inilah yang terjadi pada ketergantungan energi modern. Alih-alih mencari sumber energi sejati, seperti passion dan purpose, kita menjadikan kopi sebagai pengganti makna. Aldous Huxley dalam Brave New World menggambarkan masyarakat yang tergantung pada soma, obat penenang fiktif. Versi kita lebih halus, namun sama berbahayanya, kopi sebagai soma produktivitas. Jean-Paul Sartre akan menyebut ini sebagai bad faith. Kita terjebak dalam kepercayaan palsu bahwa kopi adalah solusi, padahal ia justru bagian dari masalah. Setiap hari, tanpa sadar, kita menukar jam biologis terbaik dengan notifikasi, fokus alami dengan iklan, dan energi mental dengan multitasking. Lalu kita bertanya-tanya mengapa tubuh terus-menerus meminta stimulan. Sistem ini telah menjadikan kita mesin yang terus menguras diri sendiri. Sementara energi alami, warisan evolusi kita, perlahan terkikis.
Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita akan membiarkan diri terjebak dalam lubang hitam energi modern ini? Pembajakan sistem energi alami. Otak manusia telah berevolusi selama ribuan tahun dengan ritme alami yang sempurna. Bangun bersama matahari, bekerja dalam interval fokus alami 90 hingga 120 menit, dan beristirahat dengan cara yang benar-benar menyegarkan. Namun, dalam 2 dekade terakhir, kita telah merusak sistem alami ini secara brutal, dengan konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada yang kita sadari. Setiap kali kita mengganti istirahat alami dengan kopi, memaksa fokus menggunakan stimulan, atau mengabaikan sinyal kelelahan tubuh, kita secara sistematis melatih ulang otak untuk hanya merespons energi buatan seperti kafein, gula, dan notifikasi digital. Sementara semakin kehilangan kepekaan terhadap energi alami yang seharusnya mengalir dari ritme sirkadian dan motivasi intrinsik. Seperti kata bijak, kita tidak kehilangan energi, kita kehilangan kepekaan terhadap energi kita sendiri. Penelitian modern menunjukkan betapa parahnya kerusakan ini. Manusia kontemporer telah melupakan cara beristirahat yang sesungguhnya. Tidur tak lagi menyegar karena terus diintervensi oleh kafein dan kortisol. Bahkan saat kita mengira sedang bersantai, otak tetap terjebak dalam mode siaga semi sadar. Kondisi ini melahirkan generasi zombie, tidak bisa benar-benar tidur, tidak bisa benar-benar bangun, dan terus-menerus berada dalam kondisi setengah sadar. Tubuh kita, yang seharusnya secara alami mengetahui kapan perlu istirahat, kapan perlu bergerak, dan bagaimana mengatur energinya sendiri, kini diam membisu setelah bertahun-tahun sinyal-sinyalnya kita abaikan. Masalah ini telah berkembang menjadi epidemi sosial. Lihatlah bagaimana perusahaan-perusahaan gencar memasarkan minuman berenergi kepada anak-anak. Bagaimana budaya kerja mengagungkan workaholic sebagai pahlawan. Atau bagaimana sistem pendidikan justru menghukum siswa yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan alami. Kita sedang membiarkan generasi yang tidak mampu berfungsi tanpa stimulan buatan. Pertanyaan kritis yang harus kita ajukan adalah, apa jadinya bila suatu generasi sepenuhnya kehilangan kemampuan merasakan energi alaminya? Mampukah kita merebut kembali apa yang telah direbut oleh budaya instan ini? Jawabannya akan menentukan masa depan manusia kita. Revolusi energi sejati dimulai dari sini. Kita telah terlalu lama menjadi budak sistem energi palsu. Sekarang saatnya melakukan pemberontakan fisiologis, bukan sekadar mengikuti tips produktivitas biasa, melainkan melakukan pelatihan ulang radikal terhadap sistem energi tubuh dan pikiran. Langkah pertama adalah pengakuan jujur. Kafein bukanlah teman, melainkan utang energi berbunga yang harus dibayar dengan kelelahan berkepanjangan. Setiap kali kita bergantung pada stimulan eksternal, kita secara tidak sadar melemahkan generator energi alami dalam diri kita. Untuk memulai pembebasan, cobalah puasa dopamin 7 hari. Hilangkan kafein, hindari gula rafinasi sebelum jam 12 siang, dan jauhkan diri dari media sosial selama 1 jam setelah bangun tidur. Di hari keempat, Anda akan merasakan energi purba yang selama ini terpendam, energi yang seharusnya menjadi hak alami kita. Tubuh manusia bekerja dalam ritme ultradian. Siklus alami 90 hingga 120 menit kerja, fokus diikuti istirahat. Namun modernitas memaksa kita bekerja 8 jam non-stop hingga akhirnya crash. Untuk memberontak, terapkan teknik 90-20. 90 menit deep work tanpa gangguan. Lalu 20 menit true rest, mata terpejam, berjalan kaki, tanpa gadget. Dalam 3 hari, tubuh akan mulai mengatur ulang jam energinya sendiri. Nutrisi adalah informasi bagi sel-sel kita. Kopi memberi sinyal palsu untuk mengabaikan kelelahan, sementara makanan sejati membangkitkan energi alami. Fokus pada The Energy Trinity. Lemak sehat seperti alpukat, telur, dan ikan sebagai bahan bakar otak jangka panjang. Protein berkualitas untuk membangun neurotransmitter, serta karbohidrat kompleks seperti ubi dan beras merah sebagai sumber energi stabil. Jika Anda merasa lapar jam 11 pagi, itu bukan kebutuhan. Itu jeritan tubuh yang kecanduan gula. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, lari sprint singkat seperti berburu, gerakan repetitif seperti memetik, dan berjalan jauh. Proto-workout mengembalikan ritme ini. 10 menit lari sprint pagi untuk mengaktifkan sistem saraf, 30 menit jalan kaki sore untuk mereset kortisol, dan 5 menit squat setiap 2 jam untuk mengalirkan energi yang mandek.
Gerakan adalah bahasa yang dipahami oleh gen kita. Meditasi, menurut penelitian Harvard, 10 menit saja lebih efektif daripada 100 mg kafein. Ia mengaktifkan default mode network, sumber kreativitas dan solusi sejati. Cobalah meditasi gerilya. Tarik napas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, buang napas 8 hitungan. Ulangi 3 kali sebelum bekerja. Ini adalah tombol reset sistem saraf yang selama ini tersembunyi dari kita. Di hari ke-7 revolusi ini, Anda akan merasakan perubahan radikal. Bangun sebelum alarm berbunyi, energi stabil sepanjang hari, dan fokus yang muncul tanpa paksaan. Ini bukan tentang meninggalkan kopi, melainkan tentang menemukan kekuatan yang membuat kopi terasa seperti mainan anak-anak. Inilah energi sejati yang seharusnya menjadi warisan alami kita. Penemuan yang akan mengubah segalanya. Setelah menelusuri perjalanan panjang, mulai dari mengungkap masalah, menggali akar penyebab, hingga melakukan pemberontakan terhadap sistem energi palsu, kita akhirnya tiba pada pencerahan tertinggi. Ini bukan lagi sekadar tentang cara bangun pagi tanpa kopi atau tips menambah energi semata. Ini adalah revolusi kesadaran yang sepenuhnya mengubah cara kita memandang hakikat energi sejati. Kita selama ini terjebak dalam 2 mitos besar. Pertama, keyakinan bahwa energi itu terbatasan, padahal energi sebenarnya adalah aliran yang terus dapat diperbarui. Kedua, pernyataan "saya tidak punya energi", yang seharusnya berbunyi, "saya tidak memiliki akses ke energi saya sendiri". Energi sejati muncul ketika kita mencapai keselarasan trinitas, tubuh dengan ritme biologisnya, pikiran dengan fokus yang utuh tanpa fragmentasi, dan jiwa dengan makna serta tujuannya. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa berenergi saat melakukan hal yang sungguh Anda cintai? Itulah energi sejati yang tidak membutuhkan stimulan apapun. Viktor Frankl menemukan fakta mengejutkan di kamp konsentrasi. Tahanan yang memiliki tujuan hidup mampu bertahan lebih lama. Ini membuktikan bahwa energi sesungguhnya bersumber dari makna, bukan dari makanan atau stimulan. Rahasianya terletak pada apa yang disebut ketegangan kreatif. Proyek yang membuat Anda bersemangat hingga tidak bisa tidur, atau tantangan yang sedikit di atas batas kemampuan. Seperti otot yang membutuhkan resistensi untuk tumbuh, energi mental juga memerlukan beban untuk menyala. Kopi hanya memberikan energi palsu untuk pekerjaan yang tidak berarti, sementara energi sejati muncul ketika pekerjaan itu sendiri sudah menjadi stimulan. Energi sejati bersifat holistik, terdiri dari 4 tingkat kesadaran yang saling terhubung. Tingkat fisik bersumber dari makanan, tidur, dan gerak. Tingkat emosional berasal dari kegembiraan dan hasrat. Tingkat mental muncul dari fokus tanpa fragmentasi. Sementara tingkat spiritual mengalir dari koneksi dengan sesuatu yang lebih besar. Masalah utama kita adalah kita hanya mengandalkan tingkat fisik dengan mengonsumsi kopi, sementara mengabaikan 3 tingkat lainnya yang sebenarnya jauh lebih dahsyat. Lakukan eksperimen ini selama 7 hari. Di pagi hari, meditasilah selama 10 menit untuk mengakses tingkat spiritual. Lalu gerakan tubuh selama 20 menit untuk tingkat fisik. Saat bekerja, selesaikan tugas paling penting terlebih dahulu untuk menyentuh tingkat emosional. Gunakan teknik 90-20 untuk melatih tingkat mental. Di sore hari, refleksikan apa yang membuat Anda merasa benar-benar hidup. Pada hari ke-7, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda masih membutuhkan kopi? Atau Anda sudah menemukan sumber energi yang lebih dalam? Kita telah melalui 5 tahap transformasi. Menyadari masalah, memahami akar penyebab, melihat konsekuensi, memberontak terhadap sistem, dan akhir menemukan kebenaran terakhir. Kini, pilihan ada di tangan Anda. Kembali ke dunia ketergantungan pada energi palsu atau memulai hidup baru sebagai manusia merdeka yang energinya bersumber dari dalam diri, sumber yang tak pernah habis. Seperti kata bijak, kopi hanyalah alat. Menjadi tuan atas energi sendiri, itulah kebebasan sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.